Kalau kita ditanya perilaku apa saja yang pernah kita lakukan di masa lalu, mungkin kita akan lupa. Karena waktu telah berlalu begitu cepat. Dalam bahasa Al-Quran, waktu itu tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa dipersingkat. Waktu adalah waktu berjalan apa adanya. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan memperhatikan logika dan ilustrasi sebagai berikut. Kalau hari ini kita memanen buah rambutan, berarti di masa lalu kita pernah melempar biji rambutan ke tanah. Kalau hari ini kita memanen mangga, berarti di masa lalu, walaupun kita lupa, mungkin kita pernah melempar biji mangga ke tanah. Kalau hari ini kita memanen buah nangka yang banyak, dari pohonnya yang lebat, barangkali kita lupa bahwa di masa lalu kita pernah melempar biji nangka ke tanah. Apa yang kita panen hari ini, itulah yang pernah kita lempar di masa lalu. Sekarang pertanyaannya, panen apa kita hari ini? Kalau hari ini kita panen penderitaan, itu artinya kita juga pernah melemparkan bibit-bibit penderitaan di masa lalu. Kalau hari ini kita panen permusuhan, berarti kita juga pernah melemparkan bibit-bibit permusuhan di masa lalu. Kalau hari ini kita panen kebahagiaan dan keberkahan, itu juga bagian dari bibit-bibit keberkahan dan kebahagiaan yang kita tanam di masa lalu. Pada dasarnya hari ini adalah hari yang telah diantarkan oleh apa yang kita tanam lewat bibit-bibit yang kita lemparkan ke semesta ini di masa lalu. Itu yang sering kita tidak sadari. Kadang-kadang kita suka mengingat-ingat, apa ya yang pernah saya lakukan di masa lalu. Lihat saja, hari ini kita sedang memanen apa. Karena semua yang kita panen hari ini itu bukan kiriman dari Allah. Itu adalah bibit-bibit yang pernah kita tanam oleh kita sendiri di masa lalu. Dan Allah sebagai Rabb al-Alamin, sang keberadaan, itu hanya mengizinkan bibit itu tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Bibit-bibit itu mungkin kita pernah lemparkan ke dalam pikiran kita. Sampai pikiran kita nggak pernah istirahat. Itu sebabnya kalau kita mengacu kepada hasil risetnya para ahli neuroscience, ternyata otak kita itu ukurannya hanya 2% dari berat tubuh kita. Berat otak kita itu hanya 2% dari berat tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita 70 kg, berarti ukuran otak kita sekitar 70 kg kali 2% itu kan 1,4 kilo. Tapi jangan lupa, saat otak kita bekerja, apalagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, apalagi ketika otak sedang memikirkan sesuatu yang menderitakan otak itu sendiri. Saat otak ini bekerja memikirkan sesuatu yang tidak layak untuk dipikirkan, ternyata otak manusia itu menyita 20% dari energi yang disediakan tubuh. Jadi hitungannya begini, otak itu kan volumenya cuma 2% dari 100% ukuran tubuh. Nah kalau tubuh kita sedang punya energi 100%, harusnya energi 100% itu diambil otak cuman 2% dong. 100% energi tubuh itu harusnya diambil oleh otak 2% saja. 98% energi itu untuk memberikan energi pada seluruh organ tubuh. Tapi gara-gara otak mengambil bagian energi yang lain, dia cuma 2% volume beratnya, tetapi dia mengambil energi 20%. Sehingga ada organ-organ tubuh yang lain yang kemudian tidak kebagian energi.
Makanya lihat orang-orang yang dalam kehidupannya itu berjibaku dengan pikiran-pikiran yang negatif, berjibaku dengan sudut pandang yang memenderitakan, biasanya sangat rentan dan mudah terkena penyakit. Dari mana asalnya? Itu dari defisit energi. Karena ada organ-organ tubuh yang kemudian tidak mendapatkan energi yang cukup, akan dilanda oleh kelelahan yang luar biasa, cepat lelah, cepat capek. Makanya wajahnya biasanya kelihatan lesu, tidak bergairah, dan kelihatan kurang sehat. Padahal sehat itu merupakan sebuah hadiah ya. Dengan sehat itu apapun bisa kita lakukan. Orang yang sakit banyak ya hambatan yang tidak bisa dia lakukan. Bukan berarti saya mengatakan sakit sebagai musibah. Sakit juga bisa berkah. Bahkan harta pun tidak selalu menjadi berkah. Mohon maaf ya, pernah nggak kita mendengar ada orang kaya kemudian rumahnya dimasuki segerombolan maling, kemudian yang punya rumah itu ditembaki satu-satu. Bahkan kita pernah mendengar ada orang yang disekap gitu, satu keluarga di rumahnya. Mungkin kita tidak pernah melihat pelajaran apa dari situ. Kalau dia nggak kaya, itu maling nggak masuk rumah dia. Itu maling masuk rumah dia karena dia kaya. Jarang kan maling yang masuk rumahnya orang miskin. Mohon maaf ya, saya menggunakan kata miskin dan kaya ini bahasa saja supaya tidak sulit. Karena pada dasarnya dalam hidup ini yang miskin juga menderita, yang kaya juga banyak yang menderita. Loh, memangnya apa penderitanya orang kaya? Orang miskin menderita karena kekurangan. Orang kaya juga menderita karena takut kehilangan. Jadi siapa yang tidak menderita? Yang miskin menderita, yang kaya juga menderita. Kalau tidak punya ilmunya, semua juga menderita. Maka yang paling beruntung adalah mereka yang kaya dan tidak takut kehilangan. Sehingga dia bisa menjadikan kekayaannya sebagai sesuatu yang membebaskan dia dari penderitaan. Tapi sedikit sekali ya. Orang kaya yang tidak terikat pada kekayaannya. Sedikit ya. Sedikit sekali orang kaya yang mau mengorbankan kekayaannya, ya. Seperti Zuckerberg misalkan yang punya Facebook itu, ya. Dia menyumbangkan 90% ya. Semua pemasukan Facebook itu untuk donasi lembaga-lembaga sosial. Saya kira itu sangat islami sekali ya. Maaf ya, saya berbicara sangat islami. Perilakunya sangat luar biasa, sangat lembut. Orang yang ahli di dalam olah napas, memberdayakan napas, ya udah lembut, cara tarik napasnya, buang napasnya, kesadarannya sudah terfokus pada napas. Bahkan orang-orang yang sudah melatihkan kepada kita tentang present moment, hadir dalam kekinian, itu kan dengan cara memfokuskan pikiran pada napas. Karena saat pikiran difokuskan pada napas, pikiran itu tidak terlempar ke masa lalu, tidak terlempar ke masa depan. Dia hadir sepenuhnya dalam kekinian. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan masih misteri. Sebetulnya hidup kita tuh saat ini. Makanya kalau saya ditanya siapa orang yang paling penting, ya tentu saja orang-orang yang sedang berada dengan hidup kita saat ini, yang sedang menghidupi kita di saat yang paling penting. Karena saat yang paling penting adalah saat ini. Bukan masa lalu, bukan masa depan, tapi saat ini. Saat yang paling penting adalah saat ini. Makanya orang yang paling penting adalah orang-orang yang sedang menghidupi kehidupan kita saat ini. Dan tentu saja kalau kita cerdas, apa yang harus kita lakukan pada orang-orang penting? Lakukan tindakan yang penting. Nah, tindakan yang penting dan tentu saja tindakan yang membuat orang lain bahagia. Jadi kembali lagi kepada pikiran tadi yang menyedot energi 20%. Sehingga pikiran tidak pernah bisa istirahat. Di kajian yang sebelumnya, saya sudah menyatakan bahwa ya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dijejali pengetahuan, dijejali ya berbagai macam nasihat, tidak akan membuat dia jadi terbuka kolbunya. Karena Quran tidak pernah berbicara ketertutupan dalam dimensi pikiran, tapi dalam dimensi kolbu. Tapi kalau dimensi kolbu sudah terbuka, dimensi pikiran jadi terbuka. Nah, kita sering terbalik, ingin mengobati kolbu dengan cara menjejali pikiran dengan pengetahuan. Akhirnya pikiran hanya banyak pengetahuan, itu baru terbuka pikiran. Nah, terbuka pikiran tidak sama dan tidak identik dengan terbuka mata kolbu.
Nah kalau terbuka mata kolbu itu sholatnya jadi khusyuk, ya, jadi lembut. Karena apa? Sudah mengalir ya frekuensi ilahi, ya, frekuensi kelembutan itu mengalir ke dalam dirinya. Jadi yang tertutup, ya, tidak akan pernah bisa menjadi terbuka dengan cara dijejali pengetahuan. Karena cara untuk membuka yang tertutup tentu saja harus dibuka. Pintu baru bisa dibuka kalau kita tahu mana kuncinya dan tahu cara membuka kuncinya. Itu sebabnya tugasnya para nabi, para rasul ke alam semesta ini sesungguhnya adalah mengajarkan bagaimana cara membuka ketertutupan mata kolbu. Sebab itulah jendelanya jiwa. Kalau jendela sudah terbuka, mengalir energi ke dalam. Energi cinta, energi kasih mengalir ke dalam. Energi kesabaran, energi keluasan, energi kelembutan akan mengalir. Sehingga yang keluar pun akan mengalir adalah energi-energi yang sama. Suatu saat anak saya sakit, yang paling kecil. Biasanya saya suka menangkap pesan. Karena bagi saya sakit itu bukan musibah. Di balik musibah itu selalu ada berkah. Saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan mengapa anak saya sakit. Tapi pertanyaan saya selalu, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku lewat sakitnya anakku. Waktu itu anak saya yang paling kecil sakit tipes. Sehingga harus dirawat di rumah sakit. Karena saya sudah berpikir bahwa sakit itu adalah tanda-tanda Tuhan. Sakit itu adalah Tuhan sedang membimbing saya untuk menunjukkan sebuah jalan. Jadi sesampainya di rumah sakit, ya, saya melihat sebuah tulisan. Membuat sebuah tulisan. Tulisan itu sederhana. Judulnya Hidup Sehat. Dan saya tidak akan pernah menangkap makna di balik itu kalau anak saya tidak sakit. Justru karena anak saya sakit, kemudian saya bisa mendapatkan pesan itu. Yang luar biasa, dibaca sekali, tiba-tiba kepala saya bisa nangkap. Lengkap semuanya di otak saya. Tidak berkurang, tidak ada yang kurang. Ini pesan dari Allah. Jadi kemudian saya masuk kamar dan cerita sama anak saya. Ternyata sakitnya kamu itu memberikan pesan yang luar biasa bagi ayah. Tentang apa? Tentang hidup sehat. Ternyata hidup sehat itu hurufnya ada 10. Hidup itu 5, sehat 5. Bagaimana cara hidup sehat? Yang pertama, haknya, hati selalu gembira. Makanya kegembiraan selalu akan membuahkan kesuksesan. Orang awam yang tidak mengerti, mungkin menganut pola, sukses dulu baru bahagia. Padahal ternyata tidak ada kesuksesan tanpa kebahagiaan. Makanya orang-orang yang mengerjakan sesuatu, ya, tidak bahagia saat mengerjakan, insya Allah tidak akan sukses. Makanya lakukan sesuatu dengan senang. Karena apa? Ketika kita melakukannya bahagia, di depan mata kita ada kesuksesan. Tentu saja kata sukses pun harus diterjemahkan lebih dalam lagi. Karena sukses itu bukan berhasil mencapai apa yang kita ingin. Mungkin seseorang mengatakan saya sukses, karena apa? Saya bisa mencapai karir yang tinggi. Saya bisa memiliki deposito yang banyak. Saya bisa memiliki harta yang berlimpah. Tapi pada saat yang bersamaan, mohon maaf ya, hubungan antara anak, suami, istri mungkin tidak pernah baik ya. Karena apa? Saat ayahnya pergi subuh, anak masih tidur. Saat ayahnya pulang malam, anak sudah tidur. Apa itu yang disebut dengan sukses? Makanya definisi sukses bagi setiap orang mungkin berbeda. Ada yang mengatakan bagi saya sukses adalah merasa berkecukupan dari dalam. Itu sebuah kekayaan yang luar biasa. Merasa berkecukupan dari dalam itu bisa dialami oleh siapa saja. Justru ada banyak orang yang kemudian dengan hawa nafsunya tidak pernah merasa berkecukupan dari dalam. Maka selalu merasa kekurangan. Perasaan kekurangan itulah sebenarnya yang menyebabkan dia terus mengejar. Apa yang mau dikatakan sukses dengan yang seperti itu? Lebih tinggi lagi, sukses manakala hidup kita sesuai dengan yang Allah mau. Karena semua manusia yang lahir ke alam dunia ini direncanakan oleh Allah untuk tujuan Allah. Dan setiap kelahiran untuk tujuan yang berbeda. Manakala kita menemukan tujuan Allah dalam kehidupan kita, lalu hidup berdasarkan tujuan Allah, menurut saya itu yang sukses yang sebenarnya. Jadi ukuran sukses itu kadang-kadang luar biasa, beda-beda. Jadi yang pertama apa? Kalau ingin hidup sehat, yang pertama hati selalu gembira. Dan bagaimana hati selalu gembira?
Hati ini tidak mungkin gembira kalau kita tidak punya pemahaman terhadap hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang disakiti oleh orang lain kemudian gembira? Kan nggak mungkin kalau tidak ada pemahaman. Tapi begitu dia memahami, Tuhan, aku yakin dia yang sedang menyulitkanku, itu adalah tangan Engkau yang sedang membesarkanku. Maka dengan senang hati dia bisa menerima kenyataan itu. Disitulah mungkin hati kita mulai gembira. Karena apa? Ada pengetahuan yang menggembirakan hati. Kuncinya di mana? Di pikiran. Saat pikiran memandang kehidupan yang semacam itu, apa yang terjadi? Pikiran tidak akan menyedot 20% dari energi yang ada di dalam tubuh. Bahkan pikiran bisa menyumbang energi lebih banyak lagi pada tubuh. Maka lihat orang-orang yang energetik dalam hidupnya, karena sudah bahagia, selalu bergairah. Bahkan tidak kenal lelah. Saat melakukan sesuatu fokus, sukses, energetik. Saya tidak mengatakan energik ya. Karena energik itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Kita kan suka mengatakan, aduh orang ini energik banget. Itu kata-kata yang salah. Dalam bahasa Inggris ada juga energetik, berenergi. Energetik itu artinya berenergi. Pikiran yang bahagia bisa menyumbang energi. Pikiran yang direndung oleh kesedihan, kebencian, menyita banyak energi. Pilihan kita cuma satu. Kita mau menyumbang energi atau kita mau menghabiskan energi. Pilihan ada pada kita. Jadi satu, hati selalu gembira. Bagaimana menciptakan hati yang selalu gembira? Dan hati yang gembira ini milik siapa? Ternyata ya, banyak orang mencari kegembiraan itu keluar dari dirinya. Padahal saklar kegembiraan, saklar kebahagiaan ada di dalam diri kita. Lampu yang di rumah kita akan mudah dinyalakan manakala kita tahu di mana meletakkan saklarnya. Begitu saklarnya dipencet, langsung lampunya nyala. Kalau saklarnya tahu. Nah sekarang coba perhatikan. Kalau saklar di rumah kita disembunyikan di tempat yang kita pun tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa menyalakan lampu? Letak saklar pun, alamat saklarnya kita tidak tahu. Jadi kegembiraan, kebahagiaan itu ada saklarnya. Dan saklar kebahagiaan itu yang harus menyalakan adalah kita sendiri. Perhatikan, ketika saklar diletakkan pada orang lain, saat orang lain pergi, sulit kita menyalakan kebahagiaan pada diri kita. Contoh, ada orang yang meletakkan saklar mungkin pada pasangan hidupnya. Saat pasangan hidupnya pergi dari dia sulit menyalakan saklar kebahagiaan karena apa? Karena saklar dibawa oleh pasangan hidupnya. Ketika orang meletakkan saklar pada uang, ketika uang ada, mudah menghidupkan kebahagiaan. Saat uang tidak ada, kebahagiaan tidak akan mudah dihidupkan. Saklarnya tidak ada. Dibawa oleh ketiadaan uang. Lalu kegagalan kita selama ini apa? Kita selama ini sering meletakkan saklar di tempat yang keliru. Harusnya saklar kebahagiaan letakkan di dalam diri kita. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Kebahagiaan itu adalah putusan kita. Saya mau bahagia, tidak bahagia, itu keputusan kita. Walaupun untuk keputusan itu diperlukan pengetahuan. Maka cari pengetahuan yang mendorong kita untuk bahagia. Dalam keadaan bahagia, apapun yang kita lakukan pasti akan sukses. Saya sering cerita pada mahasiswa saya, kalau kamu belajar fisika tidak bahagia, tidak akan sukses. Kalau kamu mengerjakan tugas-tugas dari saya tidak bahagia, kamu tidak akan sukses. Karena syarat untuk sukses harus bahagia melakukannya. Makanya saya sering mengatakan, temukan bakatmu dan lakukan sesuatu sesuai dengan bakatmu. Dan saat kau melakukannya, kau akan melakukannya dengan bahagia. Kesuksesan di depan Anda. Dan itu akan membuat seseorang menjadi sehat. Aneh kan? Kita kuliah di jurusan yang salah, kemudian kuliah menjadi stres. Kenapa? Karena saat kita belajar kita tidak bahagia, tidak happy dengan jurusan yang kita ambil. Kan itu kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Nah itu karena kita tidak mengerti bakat kita sendiri. Jadi yang pertama, hati selalu gembira. Bagaimana latihan hati selalu gembira? Kuncinya sederhana. Pertama, nyalakan dulu saklar kebahagiaan dalam diri kita. Pastikan bahwa saya setiap saat akan gembira, akan bahagia. Itu keputusan dari dalam diri kita. Yang kedua, latihannya adalah bahagiakan banyak orang. Karena apa? Ternyata kebahagiaan itu kita rasakan luar biasa saat kita melihat orang lain bahagia yang dibahagiakan oleh kita. Sederhana bukan? Bahagiakan banyak orang.
Nah, orang yang berfokus untuk membahagiakan diri sendiri saja, lupa membahagiakan banyak orang, saya jamin dia akan semakin jauh dari kebahagiaan. Contoh, kita punya uang 100.000, kemudian uang 100.000 kita pakai makan sendiri di restoran, habis. Sampai kita kenyang, karena kita menyantap makanan-makanan yang lezat. Pertanyaannya, apakah kita bahagia? Mungkin bahagia, tapi ada satu yang lebih jitu lagi. 100.000 kita makan sama-sama di warteg dengan 10 teman, dan kita makan sambil berbagi dengan orang lain, melihat wajah-wajah teman yang mungkin bagi mereka 10.000 sangat berharga, bagi kita 10.000 tidak berharga. Uang 100.000 melipat gandakan kebahagiaan kalau tahu caranya. Nah, ini yang sering dilupakan karena banyak orang yang kemudian pelit pada diri sendiri. Nah, ciri orang pelit pada diri sendiri biasanya sulit untuk berbagi pada orang lain dan jauh dari kebahagiaan. Kalau jauh dari kebahagiaan, jauh juga dari hidup sehat. Nah, banyak orang yang lupa bahwa sebetulnya sakit itu berawal dari pikiran yang tidak bahagia. Jadi ada seorang guru besar di Jepang, ya, namanya itu Profesor Kazuo Murakami. Beliau itu seorang ahli bioteknologi. Yang luar biasa bagi saya sekarang ini, sains biasanya di laboratorium. Laboratorium bioteknologi yang biasanya mengemukakan aspek-aspek sains yang bersifat materi, tapi kemudian sekarang sudah berani dalam artikel-artikelnya memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat spiritual. Bayangkan seorang guru besar sains di bidang bioteknologi bicara bukan di tempat ibadah, bukan bicara di tempat di rumah suci, dia bicara di laboratorium bioteknologi. Artikelnya menyatakan seperti ini. Ketika jatuh sakit, hati yang optimis dan pikiran yang positif akan memberikan efek penyembuhan yang lebih baik daripada obat. Ketika jatuh sakit, hati yang optimis dan pikiran yang positif akan memberikan efek penyembuhan yang lebih baik daripada obat. Ini yang ngomong bukan ustadz, yang ngomong bukan ahli agama. Seorang saintis kalau bicara pasti berbasis data dong. Bukan berbasis kira-kira. Pasti ada riset yang dilakukan bertahun-tahun untuk membuat kesimpulan seperti itu. Kan harusnya begini kalau ahli bioteknologi. Obat ini lebih bagus untuk menyembuhkan ini, kan biasanya begitu. Obat ini bagus untuk menyembuhkan itu, kan biasanya begitu. Tapi saintifik sekarang sudah menyentuh dimensi spiritual. Bayangkan laboratorium bioteknologi di Jepang berani membuat artikel yang semacam itu. Penyembuhan lewat hati yang optimis dan pikiran yang positif lebih ampuh daripada dulu. Semua saintis mengatakan bahwa gen itu bersifat abadi. Gen bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Makanya ada yang mengatakan di dalam gen itu suratan takdir seseorang itu sudah ada. Karena itu merupakan sebuah kumpulan data yang harus dibayar sebagai sebuah hukum karma, katakanlah. Yang tidak suka dengan kata karma, ya mohon maaf saya menggunakan kata itu. Tapi itu kan hukum timbal balik. Itu juga hukum alam sebetulnya, kalau kita sadar. Apa yang dikatakan di situ? Ternyata gen itu bisa dirubah. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah gen? Dua yang dikemukakan oleh beliau. Dengan cara apa? Doa dan tersenyum. Mengubah gen, yang katanya gen itu bersifat tetap dan abadi dan permanen. Ternyata gen setiap manusia itu bisa diubah. Dengan cara apa? Dua yang dikumpulkan oleh beliau, doa dan tersenyum. Jadi kalau saya di rumah ibadah mengatakan gen bisa diubah dengan apa? Doa dan tersenyum, mungkin orang tidak heran. Ini seorang profesor bioteknologi di laboratorium bioteknologi bicara gen bisa diubah dengan doa dan tersenyum. Kan ini melampaui saintifik. Itu yang dikatakan Rasulullah itu semakin jelas pembuktiannya. Agama itu akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Jadi kalau sesuatu yang tidak masuk akal, itu tolong diperhatikan. Jangan-jangan itu bukan ajaran agama. Kalau belum masuk akal bukan berarti tidak logik. Cuman logika kita aja belum sampai di situ. Jangan buru-buru menilai tidak logik. Karena kita aja yang belum bisa adaptasi dengan tingkat berpikir yang ada terkandung di situ.
Jadi yang pertama, hati selalu gembira. Hati selalu gembira. Dan kita harus punya latihan untuk menggembirakan hati. Gimana caranya? Menggembirakan banyak orang. Makanya coba perhatikan ya. Ketika kita datang di sebuah tempat membawa makanan yang ala kadarnya saja. Mungkin bagi orang itu menjadikan luar biasa. Padahal di rumah kita makanan itu mungkin saja makanan biasa. Itu kan luar biasa. Nah, kebiasaan untuk berbagi itu juga membahagiakan. Lihat orang-orang yang biasa berbagi, wajahnya tuh cerah. Lihat orang-orang yang hanya ingin dibagi, biasanya kan mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Wajahnya biasanya tidak cerah, karena tidak punya kegembiraan. Jadi saya sampaikan selamat deh untuk orang yang sudah gembira hatinya. Dan yang belum gembira, apalagi masih gampang marah, gampang sedih, ya, gampang tersinggung, gampang menghakimi orang, itu tandanya hatinya belum gembira. Ciri orang yang hatinya gembira biasanya matanya pun sudah tersenyum. Matanya sudah tersenyum, telinganya sudah tersenyum. Itu ciri orang yang sudah gembira. Yang kedua, hidup sehat. Yang kedua, I-nya, istirahat yang cukup. Kalau istirahat tubuh barangkali kita nggak usah dibicarakan ya. Tubuh kita sudah punya waktu istirahat yang cukup. Bahkan kita itu kan banyakkan istirahat kan daripada kerja. Tapi luar biasa ya, penyakit itu kan berasal dari pikiran. Di dalam sebuah buku judulnya Menebus Sidratul Muntaha yang saya tulis sendiri, saya membuat tabel ya, penyakit berdasarkan cara berpikir yang salah. Itu bukan hasil riset saya, tapi itu adalah hasil riset Profesor Louis L. Hay. Ya, Profesor Louis L. Hay itu seorang ahli pengobatan holistik yang asalnya seorang ahli pengobatan biasa. Beliau dokter. Dokter yang kemudian mengambil pilihan untuk mengobati pasien dengan cara memberikan sugesti dan pikiran positif. Barangkali sejalan dengan Profesor Kazuo Murakami. Itu yang disebut dengan fenomena placebo. Fenomena placebo itu seperti ini. Ada dua orang punya penyakit yang sama, satu dikasih obat beneran, satu dikasih obat yang palsu. Tetapi yang dikasih obat yang palsu ini diberikan keyakinan yang tambahan. Kamu pasti sehat, dioptimiskan pikirannya, dipositifkan pikirannya, dioptimiskan hatinya. Ternyata dikasih obat enggak betulan, ternyata sembuh lebih cepat daripada yang dikasih obat betulan. Barangkali kita ya kalau datang ke dokter suka ada sugesti kan. Begitu kata dokter obatnya mahal, ini obatnya mahal gitu, padahal obat biasa. Kata mahal sudah mensugesti kita, karena mahal biasanya berhubungan dengan cepat sembuh kan. Sebetulnya yang menyebabkan kita sembuh bukan obatnya sendiri, mungkin kata mahal yang tersugesti ke dalam pikiran kita. Nah, sugesti itu ternyata bisa menimbulkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan fenomena placebo. Jadi pengobatan holistik sudah berkembang. Kita tidak bisa menolak. Dan ini hasil riset para ilmuwan, bukan ilmu kira-kira. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan pelajaran-pelajaran spiritual yang akan kita bicarakan hari ini? Itu sangat luar biasa. Hubungannya sangat luar biasa. Korelasinya saya jamin itu satu. Koefisien korelasinya satu itu, linear itu. Jadi yang kedua adalah istirahat yang cukup. Istirahatnya apa? Istirahatnya pikiran. Kapan pikiran bisa istirahat? Karena pikiran itu suka loncat ke masa lalu, suka loncat ke masa depan. Kadang-kadang pikiran tidak pernah hadir di masa kini. Satu-satunya cara untuk belajar istirahat pikiran adalah menyadari nafas. Duduk tenang, pejamkan mata, kemudian fokuskan pikiran pada napas. Fokuskan pikiran pada ujung batang hidung. Lakukan tidak usah lama, 10 menit aja sehari. Maka kita terbiasa untuk bersyukur dengan kehidupan hari ini. Berhentilah membiarkan pikiran terlempar ke masa lalu, terlempar ke masa depan. Lalu kita menjadi orang yang lupa dengan hari ini. Padahal hidup kita yang sesungguhnya adalah saat ini. Besok masih misteri, karena besok belum tentu kita hidup. Kenapa kita tidak hadir sepenuhnya saat ini? Syukur bagi saya adalah hadir sepenuhnya saat ini, di sini. Itu namanya present moment. Makanya present itu kan hadiah sebetulnya. Hadiah terbesar dari Tuhan adalah kehidupan saat ini. Makanya coba kalau bangun tidur ya sebelum apa-apa, ya ucapkan kepada Allah, terima kasih ya Allah
atas hadiah kehidupan yang telah Engkau anugerahkan padaku. Berikanlah kekuatan, kesabaran, agar hariku hari ini, aku bisa melakukan tindakan-tindakan yang membuat Engkau tersenyum. Lebih banyak lagi orang yang bisa aku bahagiakan hari ini. Doa yang sangat luar biasa. Dan itu coba dilakukan setiap hari. Dan setelah itu kemudian kita berterima kasih pada semuanya. Saat kita mengambil air, terima kasihlah pada air. Terima kasih air, hari ini Kau masih mengunjungi aku. Bagaimana tubuhku kalau Engkau tidak datang? Bagaimana tubuhku kalau Engkau tidak datang? Bagaimana kita bisa membersihkan mulut kita, membersihkan wajah kita? Tubuh yang sudah asam bangun dari tidur, bagaimana dinetralkan lagi kembali? Menjadi netral. Makanya habis tidur kita, habis mandi kita merasa segar. Bagaimana kalau tidak ada air? Pernahkah kita bicara dengan air di kamar mandi? Mungkin jarang ya, dianggap orang gila. Saya melakukannya. Dan saat air itu disentuh, seperti kata Profesor Masaru Emoto, terima kasih air, kamu luar biasa. Terima kasih hari ini engkau datang mengunjungi aku. Terima kasih air. Saat air diucapkan terima kasih, semua rekaman data terima kasih yang kita ucapkan mewujud menjadi energi. Dan energi akan mengubah struktur kristal air. Sehingga struktur kristal air menjadi heksagon. Itu air heksagon itu air yang didoakan. Kalau air yang heksagon karena dibuat oleh mesin, itu masih ragu-ragu. Belum ada riset yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa mesin bisa membuat air yang biasanya mungkin tidak heksagon menjadi heksagon. Risetnya itu belum ada. Tetapi kalau air didoakan, menurut Profesor Masaru Emoto itu langsung heksagon. Dan struktur kristalnya diamond. Diamond itu apa? Diamond, berlian. Indah dipandang. Luar biasa. Jadi ini ada hubungan antara sains dengan spiritual yang tidak bisa dipisahkan. Jadi yang kedua, istirahat yang cukup. Saya sedang berbicara istirahatnya pikiran. Karena pikiran yang tidak istirahat, bahkan sedang tidur pun masih berpikir. Cemas, khawatir. Perhatikan, itulah bibitnya penyakit. Makanya Profesor Louis L. Hay membuat daftar penyakit berdasarkan kesalahan berpikir. Kalau kepala sakit, ini kesalahan berpikirnya. Kalau pinggang sakit, ini kesalahan berpikirnya. Kalau lambung sakit, ini kesalahan berpikirnya. Bagaimana mengobatinya? Diubah cara berpikirnya. Tanpa obat. Luar biasa. Dan kita selama ini barangkali yang awam mengatakan mungkin obat itu sebagai material yang menyembuhkan. Padahal sebetulnya obat itu mungkin hanya menghilangkan rasa sakit, tapi sugesti terhadap obat mungkin itu yang memberikan kesembuhan pada kita. Kita lupa bahwa sebetulnya yang bekerja kembali menyusun sel-sel yang rusak saat sakit adalah Dia yang ada bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita, bukan obat. Makanya di Quran dikatakan ketika kamu mengatakan kamu sembuh karena obat, obat menjadi setan baru bagi kita. Itu Quran. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Bahkan banyak orang yang tidur pun tidak bisa. Karena cara tidur tidak bisa. Coba lihat cara tidurnya Rasulullah. Sebelum beliau tidur apa yang dilakukan? Sambil mengangkat tangan kanan diletakkan di otak belakang. Sambil mengangkat tangan kiri diletakkan di otak belakang. Kemudian beliau terlentang dengan tenang. Saat itu beliau membaca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Baru bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa yang sangat luar biasa. Karena kita tidak sadar bahwa sebetulnya saat kita sedang tidur, ya, jiwa kita akan masuk ke frekuensi di mana kita hidup saat itu. Kalau siangnya kita banyak marah-marah, banyak kebencian, pada saat tidur pasti kita akan mimpi memasuki dimensi-dimensi yang buruk. Itu sebabnya saat kita tidur jangan lupa, kualitas tidur kita menyatakan kualitas hidup kita. Dan kualitas tidur kita menyatakan kualitas jiwa kita. Makanya jiwa yang kotor pasti tidurnya gak akan pernah tenang. Jiwa yang kotor tidurnya berjam-jam tapi tidak pernah bisa istirahat. Makanya coba perhatikan. Kalau kita tidur sehari semalam 8 jam. 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Jadi kalau kita punya umur 60 tahun, berarti 60 tahun kali sepertiga, 20 tahun kita tidur. Jadi untuk orang yang tidurnya sehari 8 jam, umurnya sekarang 60 tahun, dia sudah tidur 20 tahun, itu tidur malam yang formal. Belum lagi ketiduran di mobil.
Belum lagi ketiduran lagi pengajian. Nggak dihitung. Berapa jam? Kalau kita punya umur 60 tahun sudah sepertiga saja dipakai tidur. 20 tahun. Tapi banyak yang nggak sadar. Makanya beruntung kalau orang yang sudah punya tidur yang baik. Tidurnya tidak lama sebentar tapi berkualitas. Dan kualitas hidup ditentukan oleh kualitas tidur. Pada saat tidur banyak, kalau saya urai rahasianya. Banyak sebetulnya sel-sel yang terbentuk saat tidur. Bahkan regenerasi sel terbentuk saat tidur. Pada saat tidur gelap, tidak ada cahaya, ternyata proses regenerasi sel terjadi lebih mudah. Itu riset, hasil riset. Pertanyaannya, banyak gak orang yang gak bisa tidur? Bahkan tidur harus pakai obat. Dari mana asalnya? Dari pikiran yang tidak pernah istirahat. Kalau pikiran tidak pernah istirahat, bagaimana bisa hidup sehat? Ada yang mengatakan pada saya, rasanya saya sudah, tahajud sudah, sholat sudah, semua ibadah sudah dilakukan. Hati-hati, kalau ibadah cuma dimensi raga, tidak menyentuh dimensi kesadaran, itu juga tidak akan mengubah kualitas hidup kita. Bahkan kualitas tidur kita pun tidak akan berubah. Makanya mohon maaf ya, ketika tidur kita kemudian masuk alam-alam rendah, ketika tidur kita masuk ke frekuensi-frekuensi rendah. Kalau menurut para leluhur kita, para nabi, para rasul, saat sedang kita tidur, nur insani kita itu keluar. Saat nur insani keluar, itu dia masuk kemana? Ke daerah dimensi-dimensi gaib yang frekuensinya sama dengan frekuensi nur insani dia. Jadi dia tidak akan mungkin ya, orang yang tukang marah-marah, misalkan gampang tersinggungan, ya, orang yang hidupnya pikirannya kusut gitu, tidak mungkin tidurnya menjadi damai, gak mungkin. Ini sains, tidak mungkin. Pasti saat dia tidur lelah. Kenapa? Ditambah tidur lagi, tambah tidur lagi, tambah tidur lagi. Perlu waktu tidur yang lama. Tetapi tetap tidak berkualitas. Dulu saya ketika mengatakan banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa tidur itu bisa dipelajari. Cara tidur itu ada caranya. Seperti diajarkan para leluhur kita. Mohon maaf ya. Kalau leluhur kita di tanah Jawa kan mengatakan turu ojo lali. Badan turu ati tangi, roh madep maring Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali yang sedikit alergi terhadap yang saya ucapkan udah nggak usah dipikirkan. Tapi bagi saya itu energinya luar biasa. Turu ojo lali, tidur jangan lupa. Badan turu ati tangi, saat tidur ati kita tangi, bangun. Dan kita sadar bahwa sesungguhnya satu-satunya di anggota tubuh yang gak tidur itu kan nafas. Dan nafas adalah sumber kehidupan kita, inti kehidupan kita. Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk, kata Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang namanya ayat kursi. Apa itu? Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk kan Allah. Satu-satunya dalam tubuh kita yang gak pernah tidur kan hidung kita, napas di hidung kita, gak pernah tidur. Berarti napas itu adalah kehidupan. Berarti napas adalah Allah yang sedang hadir dalam diri kita. Kita tidur tapi masih bernapas. Kenapa? Ada Nurullah, Nur Muhammad. Nur insannya keluar. Saat Nur insan keluar, frekuensi Nur insan itu yang akan dimasuki oleh dimensi Nur insan. Jadi kalau dia memasuki alam-alam rendah, itu artinya memang dimensi frekuensi si Nur insannya rendah. Jadi mohon maaf ya. Kenapa ya? Saya kalau tidur suka memasuki alam-alam gaib yang menyeramkan. Nah, udah jelas. Berarti nur insannya berada dalam dimensi alam rendah. Bagaimana caranya supaya tidur berkualitas? Upgrade. Harus upgrade. Gimana caranya? Nur insannya harus di-upgrade. Agar nur insan bisa menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Itu sebenarnya masih dalam dimensi tauhid bagi orang yang tahu.